Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, teman-teman, kakak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di episode yang kedua di podcast Ngobrol Bareng Pelatih, masih di KMD Bacik 2024. Bersama kita telah hadir Kak. Sehat Kak? Alhamdulillah. Ada Kak Yudianto. Saya bacakan sedikit profilnya. Kak Yudianto ini merupakan guru di SMA 3 Bandung sekaligus ketua gudegnya, serta beliau salah satu pelatih di Pusdikwarset Kota Bandung. Oke, teman-teman, hari ini kakak dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan bertanya karena kita temanya di sini sedang ada KMD nih ya. Kita akan bertanya sebenarnya apa sih KMD itu? Bagi teman-teman yang penasaran, mari kita langsung tanyakan saja kepada Kak Yudianto. Kak Yudianto, gimana Kak Yudianto? KMD itu sebenarnya apa sih Kak? Boleh dijelaskan Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi KMD itu kepanjangan dari kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, merupakan jenjang kepembinaan anggota pramuka dewasa. Jadi siapapun yang akan menjadi pembina, seorang pembina pramuka, maka dia harus melalui kursus dulu, yaitu di KMD. KMD ini merupakan sebuah kursus yang akan mencetak kader-kader pembina yang berkualitas tentu saja. Nah, diharapkan terutama di basis-basis, di sekolah-sekolah harus ada minimal kualifikasi pendidikan kepramukaannya, yaitu KMD. Jadi untuk menjadi seorang pembina di gugus depan, kualifikasi awal harus KMD terlebih Betul, dahulu. itu kualifikasi minimal ya, standar minimalnya di KMD. Ya. Kak, selanjutnya Kak, kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu KMD seperti itu, selanjutnya tujuan untuk adanya KMD itu apa sih Kak? Nah, jadi karena ini masih tingkat dasar, maka KMD ini memiliki tujuan untuk menjadikan seorang pembina yang dapat membina peserta didiknya sesuai dengan kurikulum kepramukaan. Nah, apa itu kurikulum kepramukaan? Di antaranya adalah SKU, SKK, dan SPG. Syarat-syarat kecakapan umum, syarat-syarat kecakapan khusus, dan syarat pendidikan Garuda. Pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Berarti tadi untuk kurikulum kepramukaan itu mungkin ada 3 ya Kak ya? Ada SKU, SKK, dan juga SPG. Oke. Mungkin nanti kakak sekalian bila nanti penasaran SKU, SKK, dan SPG bagaimana cara menempuhnya, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Kak, tadi tujuan, terus mungkin manfaat Kak beri kepada kakak sekalian yang ada di rumah, manfaat ketika kita mengikuti KMD itu, ketika kita membina bagaimana? Nah, kalau ditinjau dari manfaat, jelas banyak manfaatnya. Di antaranya adalah tadi saya sebutkan bahwa kursus itu sebagai jenjang karir kepembinaan. Jadi bagaimana seorang pembina pramuka berkualitas, ya harus ditempuh jenjang kepramukaannya, pendidikan kursusnya. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau dia seorang ASN, P3K, atau PNS, akan menambah kredit keguruannya, gitu. Kredit keguruannya untuk bisa mengajukan naik pangkat dan golongan seperti itu ya. Kemudian manfaat berikutnya tentu balik lagi kepada diri sendiri, yaitu untuk soft skill. Jadi keterampilan hidup, kecakapan hidup yang diajarkan atau dilatihkan di kursus mahir dasar ini menjadi minimal bermanfaat bagi diri sendiri. Syukur-syukur bisa diterapkan kepada peserta didik, dan itu justru tujuannya. Diterapkan kepada peserta didik memiliki soft skill yang sesuai dengan Trisakti dan Desa Dharma sebagai kode kehormatan kepramukaan. Oke, itu kakak sekalian, jadi KMD ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk diri kita sebagai seorang pembina yang kelak akan mempunyai soft skill seperti itu, soft skill untuk melatih atau membina di bus depannya masing-masing. Kak, kalau boleh tahu Kak, syarat minimal untuk umur mengikuti KMD itu di umur berapa sih Kak sebenarnya? Jadi karena anggota pramuka itu ada 2, satu ada anggota muda, 2 ada anggota dewasa. Pembina itu sudah memasuki anggota dewasa, berarti sudah selesai usia pandega akhir. Nah, secara umur usia pembina itu di 26 ke atas. Tetapi kalau di usia di bawah 26 seperti usia pandega 21 sampai 25 sudah menikah,
ya itu sudah dianggap sebagai seorang dewasa dan Jadi, boleh mengikuti KMD. Ketika misalnya umurnya belum bisa, kan minimal 26, tapi ketika sudah menikah bisa ya? Boleh. Boleh. Jadi sudah dianggap dewasa kalau sudah menikah, seperti itu. Terakhir Kak, tindak lanjut dari mengikuti KMD ini akan ada event apa lagi? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pembina yang sudah beroleh ijazah KMD. Jadi secara aturan ada yang disebut dengan narakarya dasar. Narakarya dasar ini merupakan masa pengembangan seorang pembina mahir dasar di gugus depannya masing-masing yang dipantau oleh pelatih damping. Selama 6 bulan ke depan setelah selesai KMD, maka akan ditinjau dari segi administrasi satuan dan administrasi gugus depan, kemudian dilihat, diobservasi cara membina kepada peserta didiknya atau anggota pramukanya, dan nanti diputuskan di akhir apakah memang sudah lulus dan mendapatkan surat keterangan narakarya dasar atau tidak untuk melanjutkan ke program kursus berikutnya yaitu KML tingkat lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya memang akan ada narakarya Betul. serta dan akan ada kursus mahir lanjutan. Betul. Jadi pembina ya ketika membina menjadi mahir tingkat lanjut seperti Betul. itu. Oke, Kak Yudianto, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya selaku pembina yang ada di gugus depan. Kita mengetahui bahwa apa itu KMD serta bagaimana tujuan serta manfaat dan terakhir tindak lanjut ke apa. Jadi ketika kita sudah mengikuti KMD jangan berhenti sampai di situ ya. Lanjut ya, karena memang regenerasi mungkin akan menjadi hal atau isu yang penting ke depannya seperti itu. Kakak sekalian, mari kita akhiri ya. Terima kasih atas perbincangan hari ini Kak Yudianto. Sama-sama. Semoga menjadi pencerahan dan juga motivasi serta inspirasi untuk kita semuanya. Demikian kakak sekalian, semoga kita bisa ngobrol lagi di Ngopi Ngobrol bareng pelatih di KMD Bacip 2024. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.